Mirzani sepertinya sangat menantikan untuk bisa bertemu dengan seterunya Reza Gladys di pengadilan. Cepat atau lambat, tatap muka antara mereka bakal terrealisasikan lantaran dua perkara hukum yang melibatkan mereka saat ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun belum juga pertemuannya dengan Reza Gladys terrealisasi, Nikita Mirzani sudah langsung menyerang mental lawannya itu dengan pernyataan yang menyiratkan makna mendalam saat hadir sebagai terdakwa dalam sidang perdana kasus pidananya pada 24 Juni 2025. Nikita Mirzani setidaknya 2 kali melempar saywar pada Reza Gladys. Yang pertama, Nikita Mirzani berpesan pada Reza Gladys untuk menyiapkan harta benda yang dimiliki untuk menghadapinya di persidangan. Meski tak merinci secara detail maksud dari pernyataannya itu, namun diduga itu berkaitan dengan gugatan Wan Prestasi yang dilakukan, di mana dalam gugatan tersebut Niki menggugat Reza Gladys senilai 100 miliar atas kesepakatan yang dianggapnya terjadi untuk memberikan review baik terhadap produk kecantikan milik Reza Gladys di tahun 2024. Harga si Reza Ratu Flexing ya. Ya. Pakailah harta bendamu nanti di persidangan ya. Nanti kan dia akan berhadapan sama saya. Tak cuma meminta Reza Gladys menyiapkan harta bendanya untuk menghadapinya di proses persidangan, Nikita Mirzani juga sempat meminta lawannya itu untuk mulai menyiapkan mental untuk bertemu dengannya di persidangan. Menurutnya, Reza Gladys harus menerima balasan karena sudah membuatnya terkurung di balik jeruji besi dan berpisah dengan anak-anaknya akibat laporan dugaan tindak pidana pemerasan dan TPPU yang dibuat. Bahkan, Nikita ingin Reza Gladys merasakan hal yang jauh menyedihkan dari apa yang kini yang ia rasakan. Kalau ketemu Reza Gladys, ya siapin aja mentalnya, karena dia udah membuat saya berpisah dengan anak saya. Dia harus merasakan 10 kali lipat dari apa yang saya rasakan saat ini. Pertemuan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sendiri bisa saja terjadi di tanggal 1 Juli 2025 mendatang saat sidang gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Niki kembali digelar. Dalam sidang nanti, majelis hakim sudah meminta para prinsipal untuk duduk bersama menjalani proses mediasi guna mendapatkan titik temu terkait permasalahan yang sedang bergulir. Dari sisi Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid sudah mengatakan jika kliennya pasti hadir karena di waktu yang bersamaan Niki juga bakal menjalani sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, apakah Reza Gladys juga akan hadir? Akan dipertemukan pada tanggal 1 Juli. 1 Juli 2025 pada harinya tetap Selasa. Pada hari Selasa akan dipertemukan kembali untuk persidangan tersebut di mana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki harus hadir dan tergugat 1, tergugat 2 wajib hadir pada tanggal 1 Juli. Terus ada yang dari pihak RG, dari RG-nya sendiri tidak hadir, itu gimana sih Bang? Jangan berandai-andai kalau hukum. Ya, hukum itu kalau tanggal 1 tidak datang tanyakan. Terlepas dari maksud saywar yang sudah mulai dilontarkan Nikita Mirzani untuk Reza Gladys, nyatanya satu titik terang terkait dugaan tindak pidana yang dilakukannya sudah terjawab. Dalam sidang pembacaan dakwaan, Nikita Mirzani tak dikenakan pasal dugaan pemerasan seperti yang selama ini ramai diberitakan. Dalam dakwaan yang dibacakan, Niki hanya dikenakan 2 dakwaan terkait pencurian
pencemaran nama baik yaitu pasal 45 ayat 10 Jungto, pasal 48 ayat 2, pasal 48B ayat 2 Undang-Undang ITE di dakwaan pertama, serta pasal 369 ayat 1 KUHP Jungto, pasal 55 ayat ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua. Sementara itu, satu dakwaan lain yang diberikan JPU padanya ialah pasal 3 Undang-Undang TPU yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Yang harus Anda pahami bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya tiga-tiganya, 2 adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian uang. Oke. Dari 3 ini clear, jelas secara yuridis, bukti berdasarkan bukti data dakwaan, tidak ada satupun pasal pemerasan yang didakwakan. Jadi karena sudah di pengadilan namanya dakwa, yang didakwakan kepada Nikita Mirzani. Jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tindak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang diuraikan tadi, misalnya pemerasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan di penyidik dengan memanggil para saksi, itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media. Pemerasan melalui media, pasal 369 ayat 1 kan gitu ya. 368, 369 itu satu bab itu dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab, hanya menempatkan dengan beberapa saksi. Nah, yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368, bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam uraian perbuatan lebih banyak kan, lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, melalui apa. Nah, itu yang lebih tepat dia di 3691. Terkait tidak adanya unsur pemerasan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, pihak Nikita Mirzani pun langsung melancarkan serangan pada pihak Reza Gladys. Secara terbuka, Fahmi Bahmid mewakili kliennya mengultimatum Reza Gladys untuk segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani atas narasi-narasi yang selama ini beredar yang menyebut Nikita Mirzani melakukan tindakan pemerasan. Bahkan pihak Nikita pun tak segan-segan untuk menempuh jalur hukum jika permohonan maaf tersebut tidak disampaikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Ya, yang terpenting surat dakwaan sudah dibacakan dan secara sah bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3 tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Jadi pada kesempatan ini saya minta RC segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7 kali 24 jam. Dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu. Ya. Kalau pihak sana tidak mau, itu gimana? urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan. Maafan itu masih jauh, masih lebaran masih jauh sih. Iya. Maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka. JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikannya pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Kalau pihak sana tidak mau, Itu gimana? urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral.
Tapi kalau tidak mau, urusan hukum yang akan berjalan seperti itu, ya. Jika sudah begini, menarik untuk ditunggu kelanjutan permasalahan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Apakah Reza Gladys akhirnya akan meminta maaf atau justru Nikita Mirzani akan membuat laporan baru agar Reza Gladys ikut merasakan pahitnya berpisah dengan keluarga di balik jeruji besi?